Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cesa Cahyani, NPM saya 20191500014, kelas 5 PEA, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Ibu Dewi Anggraini, SE MMAK. Baik, langsung lanjut ke materi mengenai pembagian laba rugi persekutuan. Pembagian laba rugi dibagi menjadi 6. Pertama, laba dibagi sama. Kedua, laba dibagi dengan menggunakan rasio tertentu. Ketiga, laba dibagi dengan menggunakan rasio modal awal, akhir, dan rata-rata. Keempat, laba dibagi dengan cara memperhitungkan bunga modal atas sekutu. Sisanya dibagi tergantung kesepakatan. Kelima, laba dibagi dengan cara memperhitungkan lebih dahulu gaji atau bonus untuk sekutu. Sisanya dibagi tergantung kesepakatan. Keenam, laba dibagi dengan cara memperhitungkan lebih dahulu bunga modal dan gaji atau bonus untuk sekutu. Sisanya dibagi tergantung kesepakatan. Baiklah, di sini ada contoh soal. Persekutuan Dwisa dan Cesa selama tahun 2019 memperoleh laba sebesar 42 juta. Perkiraan selama tahun 2019 menunjukkan saldo sebagai berikut. Modal Dwisa pada tanggal 1 bulan 1 2019 sebesar 60 juta. Pada tanggal 1 bulan 4 2019 sebesar 12 juta. Modal Cesa pada tanggal 1 bulan 1 2019 sebesar 80 juta. Pada tanggal 1 bulan 3 2019 sebesar 4 juta. Pada tanggal 1 bulan 11 2019 sebesar 20 juta. Langsung aja kita lanjut ke pembahasan. Baik, untuk pembahasan pertama itu laba dibagi sama di antara sekutu. Laba pada tahun 2019 yang tertera di soal itu sebesar 42 juta. Laba dibagi sama. Pertama, pada persekutuan Dwisa 42 juta dibagi 2 dengan hasil sebesar 21 juta. Kedua, pada persekutuan Cesa 42 juta dibagi 2 dengan hasil sebesar 21 juta. Lalu, dari hasil kedua persekutuan tersebut dijumlahkan mendapatkan hasil sebesar 42 juta. Lalu, laba tahun 2019 dikurangi dengan hasil dari dua persekutuan tersebut, yaitu 42 juta dikurangi 42 juta mendapatkan hasil 0. Selanjutnya yang kedua itu laba dibagi atas dasar rasio tertentu. Misalnya laba rugi dibagi dengan rasio Dwisa banding Cesa, yaitu 2:3. Sama seperti soal, laba tahun 2019 sebesar 42 juta. Laba dibagi untuk yang pertama itu persekutuan Dwisa 2/5 dikali 42 juta dengan hasil sebesar 16.800.000 rupiah. Kedua, persekutuan Cesa 3/5 dikali 42 juta dengan hasil sebesar 25.200.000 rupiah. Lalu, dari hasil dua persekutuan tersebut dijumlahkan dan mendapatkan hasil sebesar 42 juta. Lalu, laba tahun 2019 42 juta dikurangi dengan hasil dari dua persekutuan tersebut 42 juta dengan hasil 0. Ketiga, laba dibagi atas dasar rasio modal. Modal awal Dwisa itu sebesar 60 juta. Modal awal Cesa itu sebesar 80 juta. Lalu dijumlahkan mendapatkan hasil sebesar 140 juta. Laba tahun 2019 sebesar 42 juta. Selanjutnya laba dibagi untuk pertama persekutuan Dwisa 60/140 dikali 42 juta dengan hasil sebesar 18 juta. Kedua, untuk persekutuan Cesa 80/140 dikali 42 juta dengan hasil sebesar 24 juta. Lalu dari hasil kedua persekutuan tersebut dijumlahkan mendapatkan hasil sebesar 42 juta. Lalu, laba tahun 2019 42 juta dikurangi dengan hasil dari dua persekutuan tersebut 42 juta dengan hasil 0. Modal akhir bisa 60 juta ditambah 12 juta dengan hasil sebesar 72 juta. Modal akhir Cesa 80 juta ditambah 20 juta dikurangi 4 juta dengan hasil sebesar 96 juta. Lalu dijumlahkan mendapatkan hasil sebesar 168 juta. Selanjutnya, laba tahun 2019 sebesar 42 juta. Laba dibagi untuk pertama persekutuan Dwisa 72/168 dikali 42 juta mendapatkan hasil sebesar 18 juta. Kedua, persekutuan Cesa 96/168 dikali 42 juta mendapatkan hasil sebesar 24 juta. Lalu dari hasil dua persekutuan tersebut dijumlahkan mendapatkan hasil sebesar 42 juta. Lalu laba tahun 2019 42 juta dikurangi dengan hasil dari dua persekutuan tersebut sebesar 42 juta dan mendapatkan hasil 0.
Modal rata-rata persekutuan Dwisa. Pada tanggal 1 bulan 1 2019, saldo modal awalnya itu sebesar 60 juta, lama bulannya itu 3 bulan. Saldo awal dikali lama bulan, 60 juta dikali 3 bulan, mendapat hasil sebesar 180 juta. Pada tanggal 1 bulan 4 2019, saldo modal awal sebesar 72 juta, lama bulannya 9 bulan, saldo awal dikali lama bulan, 72 juta dikali 9 bulan, mendapat hasil sebesar 648 juta. Lalu dijumlahkan 180 juta ditambah 648 juta, mendapat hasil sebesar 828 juta. Modal rata-rata per bulan 828 juta dibagi 12 bulan mendapat hasil sebesar 69 juta. Modal rata-rata persekutuan CESA. Tanggal 1 bulan 1 2019, saldo modal awal 80 juta, lama bulannya 2 bulan. Saldo awal dikali lama bulan 80 juta dikali 2 bulan mendapat hasil sebesar 160 juta. Pada tanggal 1 bulan 3 2019, saldo modal awalnya 76 juta, lama bulannya 8 bulan. Saldo awal dikali lama bulan 76 juta dikali 8 bulan mendapat hasil sebesar 608 juta. Pada tanggal 1 bulan 11 2019, saldo modal awalnya itu 96 juta, lama bulannya itu 2 bulan. Saldo awal dikali lama bulan 96 juta dikali 2 bulan mendapat hasil sebesar 192 juta. Lalu dijumlahkan 160 juta ditambah 608 juta ditambah 192 juta mendapat hasil sebesar 960 juta. Modal rata-rata per bulan 960 juta dibagi 12 bulan mendapat hasil sebesar 80 juta. Modal rata-rata Dwisa 69 juta, modal rata-rata CESA 80 juta. Lalu dijumlahkan mendapat hasil sebesar 149 juta. Lalu laba tahun 2019 sebesar 42 juta. Laba dibagi untuk pertama persekutuan Dwisa 69 per 149 dikali 42 juta mendapat hasil sebesar 19.449.664 rupiah. Kedua, persekutuan CESA 80 per 149 dikali 42 juta mendapat hasil sebesar 22.550.336 rupiah. Lalu dari kedua persekutuan tersebut dijumlahkan dan mendapat hasil sebesar 42 juta. Lalu laba tahun 2019 42 juta dikurangi dengan jumlah dari dua sekutu tersebut 42 juta mendapat hasil 0. Keempat, laba dibagi setelah memperhitungkan bunga modal. Misalnya sekutu Dwisa dan CESA sepakat untuk memperhitungkan bunga modal untuk masing-masing sekutu sebesar 6% atas modal rata-rata. Sisa laba setelah bunga modal dibagi sama. Laba tahun 2019 sebesar 42 juta. Bunga modal pertama pada sekutu Dwisa 6% dikali 69 juta mendapat hasil sebesar 4.140.000 rupiah. Kedua pada sekutu CESA 6% dikali 80 juta mendapat hasil sebesar 4.800.000 rupiah. Lalu dari hasil dua persekutuan tersebut dijumlahkan dan mendapat hasil sebesar 8.940.000 rupiah. Lalu laba tahun 2019 42 juta dikurangi dengan jumlah bunga modal dari dua sekutu tersebut 8.940.000 rupiah mendapat hasil sebesar 33.060.000 rupiah. Sisa laba dibagi sama untuk pertama sekutu Dwisa 33.060.000 rupiah dibagi 2 mendapat hasil sebesar 16.530.000 rupiah. Kedua, untuk persekutuan CESA 33.060.000 rupiah dibagi 2 mendapat hasil sebesar 16.530.000 rupiah. Lalu, dari kedua hasil tersebut dijumlahkan dan mendapat hasil sebesar 33.060.000 rupiah. Lalu, 33.060.000 rupiah dikurang dengan hasil kedua persekutuan tersebut, yaitu 33.060.000 rupiah, mendapatkan hasil 0. Kelima, laba dibagi setelah memperhitungkan gaji. Misalnya, sekutu Dwisa dan CESA sepakat untuk menetapkan gaji per bulan untuk masing-masing sekutu sebesar 2 juta rupiah dan 1.250.000 rupiah. Sisa laba dibagi sama untuk setiap sekutu. Laba tahun 2019 sebesar 42 juta. Gaji pertama pada sekutu Dwisa 12 bulan dikali 2 juta mendapat hasil sebesar 24 juta.
Kedua, pada sekutu CESA, 12 bulan dikali 1.250 mendapat hasil sebesar 15 juta. Lalu dari hasil dua persekutuan tersebut dijumlahkan mendapat hasil sebesar 39 juta. Lalu laba tahun 2019 42 juta dikurangi dengan hasil dari dua persekutuan tersebut 39 juta mendapat hasil sebesar 3 juta. Sisa laba dibagi sama untuk pertama sekutu Luisa. 3 juta dibagi 2 mendapat hasil sebesar 1.500.000. Kedua, sekutu CESA, 3 juta dibagi 2 mendapat hasil sebesar 1.500.000. Dari dua sekutu tersebut dijumlahkan mendapat hasil sebesar 3 juta. Lalu, 3 juta dikurangi dengan jumlah hasil dari dua sekutu tersebut, 3 juta, mendapat hasil 0. Keenam, laba dibagi setelah memperhitungkan bunga modal dan gaji. Sisa rugi atau laba dibagi sama. Laba tahun 2019 sebesar 42 juta. Bunga modal pertama pada sekutu Luisa 6% dikali 69 juta mendapat hasil sebesar 4.140.000 rupiah. Kedua, pada sekutu CESA 6% dikali 80 juta mendapat hasil sebesar 4.800.000 rupiah. Lalu dari bunga modal kedua sekutu tersebut dijumlahkan mendapat hasil sebesar 8.940.000 rupiah. Selanjutnya, laba tahun 2019 42 juta dikurangi dengan bunga modal dari dua sekutu tersebut 8.940.000 rupiah dikurangin mendapat hasil sebesar 33.060.000 rupiah. Lanjutnya, gaji. Pertama untuk sekutu Luisa 12 bulan dikali 2 juta mendapat hasil sebesar 24 juta. Kedua, untuk sekutu CESA 12 bulan dikali 1.250 mendapat hasil sebesar 15 juta. Lalu dari gaji kedua sekutu tersebut dijumlahkan dan mendapat hasil sebesar 39 juta. Lalu 33 juta 60.000 rupiah dikurangi dengan 39 juta mendapat hasil sebesar 5.940.000 rupiah. Rugi dibagi sama untuk pertama sekutu Luisa 5.940.000 rupiah dibagi 2 mendapat hasil sebesar 2.970.000 rupiah. Kedua, untuk sekutu CESA 5.940.000 rupiah dibagi 2 mendapatkan hasil sebesar 2.970.000 rupiah. Lalu dari kedua sekutu tersebut dijumlahkan hasilnya mendapatkan 5.940.000 rupiah. Lalu 5.940.000 rupiah dikurangi dengan 5.940.000 rupiah mendapatkan hasil 0. Pembagian laba untuk sekutu Luisa bunga modal sebesar 4.140.000 rupiah. Untuk gajinya sebesar 24 juta rupiah. Untuk ruginya 2.970.000 rupiah. Lalu dijumlahkan mendapat hasil sebesar 25.170.000 rupiah. Untuk sekutu CESA bunga modalnya itu sebesar 4.800.000 rupiah. Untuk gajinya itu sebesar 15 juta rupiah dan untuk ruginya sebesar 2.970.000 rupiah. Lalu dijumlahkan mendapat hasil sebesar 16.830.000 rupiah. Demikianlah video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.